Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Deborah melalui video ini ya teman-teman. Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang ketertiban versus kecerobohan. Sebelum kita belajar, seperti biasa saya ingin menanyakan kabar kalian. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang ketertiban versus kecerobohan. Kira-kira tertib itu apa ya? Dan kecerobohan itu apa ya? Oke, baik. Sekarang kita akan melihat lebih lanjut ya. Tapi sebelum kita melihat lebih lanjut, jangan lupa teman-teman semuanya untuk aktifkan subscribe-nya dan loncengnya juga. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang bisa belajar tertib dalam kehidupan mereka masing-masing. Hari pertama, teman-teman semuanya, kita belajar untuk merapikan diri kita sendiri. Anak yang tertib adalah anak yang mau belajar untuk merapikan diri. Kemudian hari yang kedua, anak yang tertib adalah anak yang mau menjaga kebersihan dan kerapihan. Dan hari yang ketiga, teman-teman, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau mengembalikan barang pada tempatnya semula. Dan yang terakhir, kita akan melihat kesimpulannya. Oke, pada hari yang pertama ini kita melihat bahwa kita mau belajar untuk merapikan diri. Coba sama-sama dengan saya bilang, saya mau merapikan diri. Oke, good job. Terima kasih teman-teman. Nah, anak yang merapikan dirinya adalah, contohnya adalah yang pertama, merapikan tempat tidurnya, teman-teman. Coba kalian lihat ini, setelah bangun tidur, orang yang good job atau anak yang good job adalah bangun tidur, bukan langsung pergi ya, langsung pergi meninggalkan tempat tidurnya dalam keadaan berantakan. Nah, tapi kalau misalnya kalian paham, arti tertib itu adalah contoh konkretnya adalah ketika kalian bangun tidur, kalian dapat merapikan tempat tidur kita, tempat tidurnya. Nah, teman-teman supaya kalian tidak terlambat, misalnya ada yang mau berangkat kerja, berangkat sekolah, dan lain sebagainya, dan akhirnya karena sudah terlambat, tidak jadi merapikan tempat tidurnya. Nah, oleh karena itu Miss Devo memberitahukan kepada teman-teman semuanya supaya belajar untuk mendisiplin diri bangun pagi. Kalau misalnya kalian bangunnya jam 6, jam 7 ya pasti terlambat. Tapi kalau kalian bangunnya jam 5 pagi atau jam 4 pagi, kalian bisa bangun, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu kalian bisa merapikan tempat tidur dan siap-siap untuk berangkat sekolah dan bisa berangkat kerja. Seperti itu ya. Kalian harus meninggalkan tempat tidur kalian atau rumah kalian dalam keadaan rapi. Seperti itu teman-teman semuanya. Selanjutnya juga teman-teman, orang yang good job adalah orang yang mau membersihkan dirinya. Selain membersihkan dirinya, dia juga belajar untuk membersihkan rumahnya. Nah, oke. Kalau dia perhatikan dirinya bersih, pasti rumahnya juga bersih. Nah, coba lihat di gambar ini, ada yang bersih-bersih ya, di dapur dibersihkan, tempat bermain dibersihkan, dipel, buku-bukunya mainannya dirapikan. Ini ada pakai vacuum cleaner biar debu-debunya juga disedot, kacanya juga dilap. Ini ada air ini yang tumpah dilap juga, teman-teman. Semuanya ada yang dikemoceng, ada yang cuci piring, dan lain sebagainya. Kalau rumah kita atau rumah kita dan kamar kita itu tertib, rapi, dan bersih, teman-teman, saya yakin kita semua pasti senang melihat dan pasti nyaman untuk tinggal. Rasanya pengen cepat balik untuk melihat rumah kita yang rapi. Seperti itu. Kemudian coba lihat ini, merapikan diri adalah contoh orang yang tertib dengan cara menyisir rambut agar rapi. Nah, selain menyisir rambut agar rapi, saya itu juga memakai sepatu dan baju dengan rapi. Nah, menyisir rambut, kenapa kita harus menyisir rambut? Baik tinggal di rumah maupun keluar rumah, kita harus selalu menyisir rambut kita agar tetap rapi.
Nah, kalau kita rapi, itu juga enak dilihat. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita ketika melihat rambut kita rapi, mereka juga senang melihatnya dan bahagia, dan kita juga jadi terlihat cantik dan imut seperti itu. Selain itu juga, kalau kita mau keluar rumah, selain keluar rumah atau misalnya di rumah saja, kita dapat memakai baju yang rapi, teman-teman. Baju yang rapi dan sopan. Jangan baju yang sudah kotor terus kita pakai lagi. Sudah kita pakai kemarin, hari ini dipakai lagi. Nah, kalau sudah kotor, langsung ditaruh di tempat keranjang kotor, teman-teman. Tempat baju kotor. Jangan dipakai lagi ya. Harus memakai baju yang rapi, yang sudah disetrika dan wangi. Kalau kita wangi, bersih, dan sehat, maka kita juga uh, menyebarkan kebaikan buat orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman semuanya, saya ada sebuah cerita buat kita semua. Ada yang tahu ini gambar apa? Binatang apa namanya ini? Binatang tupai. Nah, tupai ini, teman-teman semuanya, dia adalah binatang yang terkenal dengan tertib. Kenapa dia binatang terkenal dengan tertib? Dia ini, teman-teman, punya rumah. Rumahnya itu di dalam pohon seperti ini. Ada lubang di dalam pohon, batang pohon seperti ini, ada lubang. Nah, di dalamnya ini sangat rapi dan teratur, teman-teman semuanya. Sangat rapi. Kenapa sih tupai ini mau membuat rumahnya itu rapi dan tertib? Nah, supaya enak dilihat, supaya enak dipandang. Jadi ketika ada tupai lain yang datang berkunjung di dalam rumahnya, dia tidak perlu malu dan dia tidak perlu gegabah lagi. Aduh, aku malu, rumahku kotor. Aku malu, rumahku bau. Dia nggak seperti itu. Justru si tupai ini senang. Ada tupai yang lain datang berkunjung di rumahnya, dia senang karena rumahnya dia ini tertata dengan rapi dan sangat tertib. Semuanya tertata dengan rapi seperti itu. Jadi dia tidak perlu takut ada tupai lain datang berkunjung di rumahnya. Kemudian hari yang kedua kita belajar teman-teman semuanya untuk mau menjaga kebersihan dan kerapihan tempat belajar dan tempat bermain kita. Nah, coba sama-sama bilang dengan saya mau menjaga kebersihan dan kerapihan tempat belajar dan tempat bermain. Coba lihat, coba lihat gambar yang pertama ini. Nah, ini gambar yang good job ya. Langsung dikasih tanda centrong, gini. Tapi coba lihat gambar berikut. Ini gambar tetot. Nah, ini gambar tetot ya, ini tetot. Hop. Kalau gambar yang pertama ini, teman-teman, mereka ini mulai bersih-bersih. Setelah belajar, mereka bersih-bersih bukunya, dikembalikan tempat semulanya. Mereka mulai bersihkan sampah-sampah, mejanya dilap, semuanya dikembalikan pada tempatnya. Tapi yang ini setelah belajar, bukunya dibuang, semuanya berhamburan dan sangat berantakan. Ini tidak bagus ya, sikap seperti ini sangat ceroboh dan ini tidak baik, teman-teman. Ini tetot. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Coba lihat yang ini, teman-teman. Ini. Nah, dia setelah bermain, dia kembalikan mainan di dalam boxnya. Kembalikan pada tempatnya. Ini sikap yang baik. Ini adalah sikap yang good job. Setelah menggunakan mainan, dia simpan kembali di sini. Itu good job. Coba lihat yang ini. Wah, setelah bermain dibiarkan semuanya di kamarnya berantakan. Ada bola, ada gelas kopi, ada buku, ballpoint, ada boneka, terus ada minuman tumpah juga ini teman-teman. Wah, berantakan sekali teman-teman. Ini juga tetot, tidak bagus ya. Ini sikap yang ceroboh dan itu tidak baik. Nah, teman-teman, itu dia tadi. Kita sebagai anak-anak, sebagai orang yang mengerti tertib, harus belajar untuk tertib ya, dan mau menerapkan ketertiban dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita mau belajar untuk mengembalikan barang-barang ke tempat semulanya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, setelah kalian mandi, setelah dari luar mandi, baju kotor kalian apakah mau dipakai lagi? Kalau mau dipakai lagi berarti bisa digantung di hanger seperti ini, di gantungan seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah nggak mau dipakai lagi, apakah dibuang di bawah tempat tidur? Ataukah dibuang sembarangan gitu biar mama yang angkat nanti? Tidak seperti itu ya.
Justru kalau misalnya bajunya sudah tidak dipakai lagi, langsung disimpan di dalam box baju kotor seperti ini. Tapi kalau misalnya, aduh bajuku hari ini cuma pakainya sebentar saja, besok bisa dipakai lagi, bisa digantung di angin-angin seperti ini, supaya tidak bau apek teman-teman. Nah, seperti itu ya. Selain itu juga, teman-teman semuanya, setelah kita mengambil makanan di dalam kulkas, di dalam lemari es, marilah kita belajar untuk mengembalikan semua yang sudah kita ambil di dalam lemari es ini kembali pada tempatnya, teman-teman. Setelah kita menggunakannya, misalnya kita ambil saus, sudah selesai pakai, langsung disimpan lagi di kulkas. Atau ambil kecap, kalau sudah selesai pakai, disimpan lagi. Seperti itu ya. Nah, mengembalikan makanan ke dalam kulkas seperti semula. Selain itu juga, teman-teman, setelah makan, apa yang harus kita lakukan? Apakah membiarkan piringnya di atas meja berantakan seperti itu? Tidak ya, teman-teman ya. Setelah makan, kalian harus menaruh piring kalian ini di dalam wastafel untuk mencuci, teman-teman, mencuci piringnya seperti itu. Oke ya, mari belajar teman-teman untuk mengembalikan barang-barang semuanya pada tempatnya ya. Jangan jadi orang yang berantakan. Kita harus belajar rapi, teman-teman, dan tertib. Nah, anak yang tertib adalah anak yang mau mengembalikan buku ke dalam tasnya. Nah, setelah belajar, harus di clean up, harus dikembalikan ke dalam tasnya. Jangan dibiarkan berantakan, seperti itu ya. Kemudian selain itu, setelah baca buku misalnya di sekolah, harus mengembalikan buku di dalam lemarinya juga, seperti itu. Nah, menaruh buku kembali pada tempatnya. Oke, teman-teman semuanya, Miss Deborah ada cerita. Nah, cerita ini tentang cerita sejarah, fakta sejarah ya teman-teman. Nah, ini Bapak namanya Pak Abraham Lincoln, teman-teman. Pak Abraham Lincoln. Nah, dulunya Pak Abraham Lincoln yang ini nih, dia bekerja itu sebagai tukang pos. Sebagai tukang pos, tugasnya dia adalah mengantar surat-surat, teman-teman. Mengantar surat-surat. Dia bekerja cukup lama loh di kantor pos dan dia mendapatkan gaji. Nah, ada kalanya dia mendapatkan uang lebih dari dia bekerja ini. Dia mendapatkan uang lebih dan kwitansinya juga ada. Nah, kemudian setelah dia berhenti dari tukang pos, dia bekerja sebagai pengacara, teman-teman semuanya. Sebagai pengacara, ini dia bekerja sebagai pengacara. Nah, tapi dia sudah tidak bekerja lagi sebagai tukang pos, sudah lama dia tidak bekerja. Setelah itu dia menjadi pengacara. Nah, pada suatu pagi, Bapak Lincoln ini, Bapak Abraham Lincoln ini datang dengan gembira. Halo, selamat pagi semuanya teman-temanku. Gitu ya, dia sapa semua orang-orang di situ dengan ramahnya dia. Dia sapa orang-orang yang ada di situ karena dia sudah terbiasa. Waktu dia bekerja sebagai tukang pos, dia terbiasa untuk menyapa orang lain. Nah, ketika dia bekerja sebagai pengacara, dia juga sangat ramah kepada teman-temannya di dalam kantor pengadilannya ketika dia menjadi seorang pengacara. Nah, teman-teman semuanya, ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang membahas sebuah kasus, mereka sedang asik sekali berbincang-bincang di situ. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara yang besar. Dia bilang, "Halo, selamat pagi. Apakah di sini ada yang namanya Pak Abraham Lincoln?" Gitu. Pak Abraham Lincoln ini bingung. Kenapa dia dicari? Langsung dia menjawab, "Iya, saya yang namanya Pak Abraham Lincoln." Gitu ya. Dia langsung menjawab, teman-teman. Kemudian orang itu langsung bilang, "Pak Abraham, saya dari pemerintahan." Gitu. "Pak Abraham, saya ini adalah utusan dari pemerintahan." Nah, ketika dulu kamu bekerja sebagai tukang pos, kamu mendapatkan uang kelebihan dari pemerintah. Sekarang pemerintah ingin mengambil kembali uang-uang itu. Gitu. Nah, Pak Abraham dan teman-temannya panik, teman-teman. Teman-temannya Pak Abraham bilang, Pak Abraham, kalau kamu butuh uang, seharusnya kamu ngomong kepada kami. Kamu tidak perlu menggunakan uangnya pemerintah. Seperti itu, uang yang dikasih kepada kamu, kamu tidak perlu menggunakan uang yang sebanyak itu gitu. Mereka mulai menjudge Pak Abraham Lincoln, teman-teman. Nah, akhirnya mereka bilang, "Gimana Pak Abraham? Apakah kami perlu bantu sekarang? Kami perlu kasih uang kami," gitu. Nah, Pak Abraham hanya diam saja, teman-teman. Dia hanya diam saja,
Akhirnya dia mulai dia teringat kembali, ternyata dia ada simpanan di dalam rumahnya, teman-teman. Dia kembali di rumahnya, dia masuk di dalam gudangnya, teman-teman. Dia mengambil sebuah kotak, teman-teman. Nah, dia membawa kotak itu di kantornya, dia taruh di atas mejanya. Ketika dia simpan di atas mejanya, kotak itu berdebu ya, dia tiup, gitu ya. Dia tiup semua debu-debu, dia lap kotak itu. Akhirnya dia buka kotak tua itu, teman-teman. Nah, teman-teman tahu di dalam kotak itu apa yang ada? Isinya kwitansi dan sisa uang, kelebihan uang yang dia terima waktu dia bekerja sebagai tukang pos, teman-teman. Wow, luar biasa sekali ya Pak Abraham Lincoln ini ya. Sudah lama sekali dia bekerja sebagai tukang pos dan dia sudah lama berhenti dari sana. Tapi kelebihan uang yang dia terima dan kwitansi-kwitansinya masih ada dia simpan. Teman-teman semuanya, dia tidak perlu gegabah dan dia tidak perlu takut lagi, teman-teman, karena dia punya bukti dan dia punya simpanannya. Dia tidak menggunakan uang itu, teman-teman. Akhirnya dia bisa mengembalikan itu kepada utusan pemerintah tadi. Uang itu dapat dikembalikan, teman-teman, kepada pemiliknya. Nah, hal apa yang dapat kita pelajari dari kisah Abraham Lincoln ini, teman-teman? Kita jangan menggunakan apa yang bukan menjadi milik kita, teman-teman. Kalau kita tahu bahwa itu bukan milik kita, jangan kita menggunakannya. Kita harus belajar tertib untuk menyimpannya. Karena ada kalanya nanti ketika pemiliknya datang memintanya kepada kita, kita sudah bertanggung jawab untuk menjaganya dan bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. Seperti itu ya, harus tertib menyimpannya. Misalnya untuk catatan keuangan harus tertib menyimpan kwitansi dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, tadi di awal saya sudah memberitahukan kepada kita semua untuk belajar merapikan diri. Nah, anak yang merapikan diri adalah anak yang mau belajar merapikan tempat tidurnya, teman-teman semuanya, merapikan rumahnya, kemudian juga merapikan uh, rambutnya, sisir rambut, teman-teman, memakai baju yang rapi, seperti itu. Hari yang kedua, kita juga sudah belajar untuk mau menjaga kebersihan dan kerapihan tempat belajar dan bermain. Nah, teman-teman, terus yang ketiga, kita mau belajar mengembalikan barang ke tempat semula. Seperti itu ya, teman-teman ya. Setelah menggunakan barang harus dikembalikan, di clean up semuanya. Karena anak yang tertib atau orang yang tertib adalah orang yang good job, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kita belajar untuk menjaga ketertiban teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selalu semangat, dan selalu menjaga kesehatan ya.